Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan yang masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk beribadah pada hari Minggu ini. Inilah ibadah Minggu yang ke-8 kali yang kita lakukan di rumah kita masing-masing akibat pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu, terimalah ucapan salam kami. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Kita sudah memasuki Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan tema minggu ini adalah kesetiaan Allah. Di tengah pandemi virus corona yang belum berakhir sampai saat ini, bahkan yang sudah banyak terpapar dan yang dirawat di rumah sakit, terlebih yang telah banyak menelan korban jiwa, kita diminta untuk selalu menyediakan waktu, hati dan hidup keluarga kita untuk bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah minggu ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih setia menyertai dan memelihara hidup kami. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kita, mari kita agungkan dan puji nama Tuhan dengan nyanyian buku ND nomor 9 ayat 1 dan 2, Hu puji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini adalah dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tujuh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah minggu ini adalah dari Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amang dan Inang, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera, horasma dihita saluhuna kedamang dainang. Apa kabar? Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kita semua sukacita dan kesehatan yang sempurna. Minggu ini, Minggu Misericordias Domini, pembacaan firman Tuhan, nas khotbah tertulis di dalam kitab Roma pasal 3, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong.
seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang-orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman Allah. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Misericordias Domini. Inilah nama minggu kita hari ini, saudara-saudara. Sebuah proklamasi iman yang dinyatakan oleh setiap orang percaya di sepanjang waktu dan di setiap tempat. Baik waktu dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Semua orang percaya akan bersaksi dan berkata, saudara-saudaraku, sungguh bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Proklamasi iman ini muncul dari pengenalan diri yang sungguh tentang siapa, apa, dan bagaimana hidup manusia di hadapan Allah, dan mengenal siapa Allah di dalam kehidupan manusia. Siapakah kita manusia, saudara-saudaraku? Kita adalah manusia yang lemah, rapuh, tidak setia, dan acap melakukan keinginan sendiri, mengesampingkan kehendak Allah. Apakah manusia itu, saudara-saudaraku? Manusia tidak lebih dari tanah liat yang dibentuk Allah. Dan kepada tanah liat yang dibentuk itu dihembuskan napas kehidupan sehingga manusia memiliki roh. Sebagai manusia yang berasal dari tanah, kita mudah pecah, rentan kepada cobaan, tidak tahan terhadap tantangan dan ujian, saudara-saudaraku. Dan bagaimana hidup kita, bagaimana hidup manusia di hadapan Allah? Hina dan penuh dosa, karena kita sering melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum-hukum Tuhan, dan berbuat jahat di mata Tuhan. Acap sekali hidup kita memberontak kepada Tuhan karena keinginan atau kehendak kita tidak tercapai. Benarlah, saudara-saudaraku, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12 dan ayat 23, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus,
Inilah bentuk kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, hidup kita telah diampuni, ditebus dan diselamatkan. Di dalam karya pengampunannya kita semua beroleh kasih setia. Kita semua disambut sebagai anak kerajaannya. Dan sebagai anak Tuhan kita memperoleh hak waris dari kerajaannya. Itulah Allah yang kita percayai, yang kepadanya kita beriman. Dengan pengenalan diri seperti ini, saudara-saudaraku, kita berkata, sungguh bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan adalah setia, saudara-saudaraku. Kasih setia Tuhan tidak ditentukan oleh apapun yang dilakukan manusia. Pun juga tidak ditentukan oleh pikiran dan rasa manusia. Dia lebih dari itu. Dia berada di atas semuanya itu. Dan tidak seorang pun yang dapat menyelami cara dan pikiran Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Maha Agung, dan Maha Pengasih, saudara-saudaraku. Di dalam dirinya penuh kesempurnaan dan kesucian untuk menunjukkan kasih setianya kepada semua umat manusia. Sekalipun manusia tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak pernah ditentukan oleh ketidaksetiaan manusia. Atau dalam perkataan yang lain, saudara-saudara, Allah dalam hal kesetiaannya tidak pernah tergantung kepada tindakan atau perbuatan manusia. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Allah, saudara-saudara, tidak pernah berubah, sekalipun manusia tidak setia. Sekalipun manusia penuh di dalam keberdosaan. Bahkan lebih dari itu, justru pada ketika manusia berada di dalam kuasa dosa, Dia datang menunjukkan kesetiaannya di dalam Yesus Kristus untuk merangkul manusia, mengasihi manusia, dan mengampuni dosa manusia. Namun saudara-saudara, ini bukan memberi maksud supaya manusia tidak perlu bertobat dalam menghampiri Allah, atau tetap berada di dalam perbuatan yang jahat di mata Tuhan, atau menikmati hidup di dalam kubangan dosa. Bukan, saudara-saudaraku. Allah selalu memanggil kita semua untuk meninggalkan segala perbuatan kita yang jahat dan kembali kepadanya, melakukan kehendak-Nya dan hidup di dalam firman-Nya, saudara-saudaraku. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 ini juga dikatakan, saudara-saudaraku, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang kita megahkan. Kita semua adalah orang berdosa. Hanya kasih karunia dalam hal kesetiaan Allah yang kita dambakan. Hanya kepada Tuhan, hanya kepada Dia kita berseru, ya Tuhan, sumber kasih karunia, terimalah kami dalam kesetiaan-Mu yang agung itu, supaya kami juga berlaku setia terhadap firman-Mu dan hukum-hukum-Mu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus,
melalui nas khotbah di Minggu Misericordias Domini hari ini, saudara-saudara, ada 3 pesan rohani yang bisa kita jadikan sebagai pijakan dalam menghadapi penderitaan akibat COVID-19 ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, bumi kita penuh dengan kasih setia Tuhan. Dia mengasihi kita tanpa membeda-bedakan kelebihan dan kekurangan kita. Dia mengasihi kita tanpa membeda-bedakan kecantikan dan kejelekan kita, tanpa membeda-bedakan kekayaan dan kemiskinan kita, tanpa membeda-bedakan kebesaran dan kekecilan kita. Tuhan mengasihi kita tanpa membeda-bedakan ketinggian dan kerendahan yang kita miliki. Karena dikatakan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat, sungguh Allah mengasihi mereka semuanya. Semua ukuran duniawi dan hal-hal lahiriah tidak benar menjadi ukuran yang mesti kita jadikan sebagai penentu dari kasih setia Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi. Tuhan mengasihi kita semua. Di dalam kesedihan, kesulitan, penderitaan, dan kesesakan yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, karena Tuhan mengasihi kita semua, kuatlah, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah setia di dalam janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Di dalam Alkitab ada banyak janji Allah kepada umatnya. Salah satu dari janji itu adalah Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, kepada Tuhan maksudnya, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dari sekian banyak janji Allah di dalam Alkitab, sengaja nas ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Bila kita dengan sungguh, sekali lagi saudara-saudaraku, bila kita dengan sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita, menyertai kita, dan meluputkan kita dari kesesakan yang sedang kita hadapi. Sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apapun pergumulanmu, penderitaanmu, kesesakanmu, saudara tidak menanggungnya sendiri. Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Ingat, saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan ketahuilah saudara-saudaraku, Allah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sekarang dan sampai kekekalan dari Tuhan itu sendiri. Akhir zaman, Tuhan selalu menyertai setiap orang percaya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, hiduplah di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hampir 1 bulan sudah kita melaksanakan ibadah di rumah secara online.
Tepatnya sudah 8 kali kita beribadah di rumah masing-masing bersama anggota keluarga yang kita kasihi. Tidak lazimnya seperti itu. Tetapi ini menjadi pilihan yang harus kita lakukan. Sekalipun ini barangkali kita tidak sukai. Demi pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Social distancing, physical distancing, bahkan himbauan tinggal di rumah, stay at home, menjadi pilihan sulit yang harus kita lakukan. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah di rumah, bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Belum lagi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang harus kita pikirkan. Kelangsungan pekerjaan non formal dan pemutusan hubungan kerja tak terelakkan akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tentu semua itu menambah beban berat bagi kita semua. Kita lelah dengan semua ini. Saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit. Saat ini saudara-saudara, kualitas iman kita diuji. Bila Tuhan adalah setia, sekali lagi saudara-saudara, bila Tuhan adalah setia, maka kita pun harus terus berusaha memaksa diri setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, kita berusaha memaksa diri semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia kepada apa? Setia kepada firman-Nya. Setia terhadap kehendak-Nya. Setia terhadap hukum-hukum-Nya. Setia kepada perintah-perintah Tuhan. Dan kesetiaan inilah saudara-saudaraku yang menjadi buah dari iman kita kepada Tuhan. Dan buah iman ini tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Wahyu 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Amang dan Inang semuanya, semua realitas ini akan kita hadapi di dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kuatlah Amang Inang, tetaplah setia kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan sumber dari kelegaan kita menghadapi dan memenangkan penderitaan yang kita alami. Kuatlah, bersukacitalah, berbahagialah, dan senyumlah abang dan inang semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kesetiaan, firman-Mu telah kami dengarkan. Engkau senantiasa setia dengan kasih setia-Mu. Kami memperoleh pengampunan, kami memperoleh keselamatan. Tuhan,
tidak membalaskan kejahatan dosa yang kami lakukan. Tetapi Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Syukur kepada Tuhan, kemuliaan hanya kepada Tuhan. Biarlah di dalam hidup ini kami terus setia kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan demi penderitaan kami alami, pergumulan demi pergumulan kami hadapi. Karena dengan setia kepada Tuhan, kami memperoleh mahkota kehidupan. Kuatkanlah kami semua, supaya kami tetap berdiri, jangan goyah, dan kami hidup giat di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, yang bersekutu berdoa kepada Tuhan. Kiranya dengan doa yang mereka sampaikan, Tuhan memberi kepada mereka kelegaan, kemenangan, dan sukacita. Kami berdoa kepada seluruh anggota jemaat gereja ini yang sedang mengalami kesusahan, mengalami pergumulan yang begitu hebat, dan yang mengalami duka cita akibat dampak dari pandemi COVID ini. Teguhkan hati mereka. Biarlah mereka di dalam iman pengharapan kepada Tuhan tetap mengucap syukur, karena Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber penghiburan bagi kami semua. Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah. Kiranya rahmat dan setiamu menaungi kami semua dalam Yesus Kristus. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 755 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dari orang mati. Kami sungguh merasakan kasih setia-Mu yang senantiasa menolong dan menopang kami dalam perjalanan hidup ini. Kami masih boleh hidup saat itu karena kasih-Mu. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan memohon pengasihan-Mu. Engkau melihat kesusahan akibat dari pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin menyebar. Itu sebabnya sampai saat ini kami masih diliputi rasa takut, karena begitu banyaknya orang yang sudah terpapar, bahkan yang meninggal. Dan sampai saat ini kami tidak dapat beraktivitas di luar rumah kami, melakukan pekerjaan di tempat di mana Tuhan kami bekerja. Banyak saudara-saudara kami saat ini yang berkekurangan, yang tidak dapat makan. Bahkan banyak yang di PHK dari tempat pekerjaannya, sehingga banyak yang pengangguran. Begitu juga gerejamu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gedung gereja ini. Ya Tuhan, kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk mengasihi kami. Tolonglah kami, berkatilah hasil kerja kami, berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah orang-orang yang menderita dan yang sengsara akibat COVID-19 ini. Berkatilah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah pemimpin gerejamu di Indonesia dan di bumi ini, dan tolonglah ya Tuhan semua para dokter, medis, perawat, supaya bersatu, saling menolong dan menopang, bahkan saling membantu, sehingga COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Dan kami tahu Tuhan sanggup melakukannya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kami mau menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran, dan rasa was-was kami kepadamu.
Engkaulah ya Tuhan yang melindungi dan yang membentengi hidup kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah salam kami dari seluruh para pendeta di gereja kita. Kita sama-sama mengucapkan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, terpujilah Tuhan. Hampir 1 bulan sudah kita jalani pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, seluruh warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih setelah gereja kita membuka dompet peduli dampak COVID-19 untuk membantu warga jemaat, warga kita. Maka di sini kami akan sampaikan kepada amang dan inang seluruh jemaat yang kami kasihi. Terpujilah Tuhan bahwa dana yang sudah terkumpul selama pandemik ini melalui dompet peduli yang kita adakan sudah berjumlah 94.538.000 rupiah, dan penyaluran kepada warga jemaat kita sudah kita laksanakan sebanyak 2 kali. Tahap pertama itu kita salurkan 130 paket sembako melalui voucher yang bisa ditukarkan ke Indomaret, dan itu kita sampaikan kepada 134 kepala keluarga. Dan penyaluran tahap kedua juga sudah kita lakukan pada minggu kemarin hari Selasa kepada 128 jemaat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, melalui kemurahan kita semua amang inang, gereja tetap berdiakoni membantu warga jemaat kita. Sehingga dari penerimaan saldo COVID kita sekarang ini, penerimaan 94.538 dan pengeluaran sebanyak
Rp52.400.000, sehingga saldo yang masih ada sebanyak Rp42.138.000. Dan saldo ini sebagaimana komitmen kita semua akan kita salurkan untuk membantu warga jemaat kita yang sangat membutuhkan. Untuk itu Amang Inang, tahap demi tahap akan terus kita lakukan. Tahap berikutnya akan kita sampaikan kepada warga jemaat yang sangat membutuhkan. Dan oleh karena itu, di dalam kerendahan hati, biarlah dompet peduli ini Amang Inang terus kita dukung, terus kita kiprahkan melalui Amang dan Inang yang mau memberi sumbangan ke dompet peduli ini. Sekecil apapun yang Amang sampaikan, sekecil apapun yang Inang sampaikan, itu akan memberikan kepuasan. Rasa haus dari jemaat akan terpuaskan melalui Amang dan Inang. Dan kita berterima kasih, gereja kita juga sudah mendapatkan sumbangan dari Kementerian Sosial. Sumbangan ini sudah kita salurkan kepada anggota jemaat kita sebanyak 122 kepala keluarga. Biarlah kita saling menopang, saling menolong, saling membantu dalam segala hal. Bertolongan-tolonganlah untuk menanggung bebanmu. Sekali lagi kepada seluruh jemaat kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya sudah memerintahkan kepada seluruh warga HKBP lewat pendeta resort